Saya mulai aja ya. Kita hari ini tentang nilai Pi ya, yaitu faktor reduksi kekuatan. Jadi kalau saat kita mendesain elemen struktur, kan prinsipnya itu kita hitung kekuatan strukturnya itu ya, berdasarkan data-data yang ada. Misalkan data kuat tekan beton, data luas tulangan, kuat kaleng baja, terus dimensi penampang ya, dan lain-lain. Kita hitung dengan persamaan tertentu, kan kita dapatkan momen nominal ya, misalkan momen nominal ataupun gaya tekan nominal ataupun gaya geser nominal ya, MN. Terus kalau tekan nominal biasanya disebutnya PN ya, terus kalau geser PN. Nah, semua yang nominal itu harus direduksi pakai faktor reduksi kekuatan, lambangnya Pi ya. Nah, kenapa mesti direduksi? Karena kita berpikirnya konservatif ya, sesuatu kekuatan dikecilin ya pakai reduksi kekuatan. Nah, kemudian dibandingkan dengan beban luar. Nah, beban luarnya justru malah dikali dengan faktor pembesar ya. Masih ingat nggak? 1,2 kali dead load, 1,6 kali live load. Nah, itulah faktor-faktor pembesar beban ultimate ya. Nah, jadi kita justru mengecilkan kekuatan nominal, tapi memperbesar beban yang dari luar, yaitu beban ultimate. Nah, dengan demikian, desainnya diharapkan akan menjadi aman ya. Nah, itu gunanya faktor reduksi kekuatan. Nah, jadi ada ini ya, ada 3 jenis namanya reduksi kekuatan itu. Jadi kalau penampang elemen struktur ya, baik balok atau kolom ataupun shear wall ya, itu runtuhnya akibat tarik, Pi-nya itu untuk mudah besar ya. Nah, pada saat itu tegangan itu paling jauh ya, paling jauh dari garis netral yang lokasinya itu ada di serat tekan terluar, itu harus lebih besar sama dengan 0,005 ya. Nah, itu terjadinya pada saat tegangan betonnya mengalami ultimate, hancur ultimate, yaitu 0,003 ya. Nah, 0,003 ini untuk beton normal. Kalau betonnya bukan beton normal, misalkan beton-beton yang apa? Yang canggih-canggih sekarang ya, yang misalkan beton mutu tinggi atau mungkin beton yang dikasih campuran serat baja ya, itu nilai regangan ultimate hancur betonnya belum tentu 0,003. Kalau dikasih serat baja bisa lebih besar ya, karena serat bajanya itu akan menolong betonnya itu bisa meregang ya. Jadi hancurnya bukan di 0,003. Saya pernah nguji dulu ya waktu masih kuliah, betonnya dikasih serat baja sintetis ya, bukan serat baja yang dikasih serat sintetis ya, bukan serat baja. Itu regangan saat hancurnya itu 0,008. Jadi jauh berbeda dari 0,003. Nah, kemudian ada yang namanya penampang terkendali tekan. Maksudnya penampangnya itu hancurnya akibat gaya tekan ya, bukan gaya tarik. Nah, kalau seperti ini, regangan baja yang mengalami tariknya yang terjauh dari serat tekan terluar itu lebih kecil atau sama dengan batas tegangan terkendali tekan ya. Nah, saat itu serat tekan keluar betonnya masih sama ya, 0,003. Nah,
batas regangan terkendali tekan adalah regangan tarik neto saat kondisi seimbang, yaitu 0,02 pada baja tulangan. Kalau baja tulangan tuh kuat lelehnya 400 megapascal ya standarnya, dan pada strength prategang. Nah, di pasaran sebenarnya F-yield ini bukan 400 megapascal ya. Kalau kalian beli baja tulangan, terus dites tarik pakai alat universal testing mesin seperti yang ada di lab struktur di Indralaya ya, itu kebanyakan yang ada di pasaran itu kuat lelehnya pasti di atas 400, biasanya 420, 430 ya, malahan pernah saya uji 490 ya. Nah, malah ada yang jenisnya memang disengaja, jadi F-yield-nya itu bukan 400, tapi F-yield-nya itu 600 megapascal ya. Saya pernah dapat brosurnya, tapi saya belum pernah uji yang tipenya seperti itu. Nah, kalau strength prategang, ini bukan baja biasa ya, ini khusus dipakai untuk konstruksi yang perlu dipasangi baja prategang ya. Yang ngajar baja prategang itu Pak Anakya ya, kalau nggak salah di semester ini. Nah, yang prategang-prategang ini biasanya dipakainya untuk suatu bentang yang panjang yang di atasnya itu bebannya sangat besar ya, misalkan jembatan. Nah, kalau di jembatan umum sekali pakai baja atau streng prategang, karena untuk mengurangi lendutan ya. Karena di atas jembatan yang lewat, selain mobil kan ada truk ya, yang lebih berat lagi. Nah, kemudian, sorry ya. Kemudian untuk sengkang ya, kalau sengkang kan ada yang bentuknya spiral, yang seperti per ya. Jadi continuous dari atas sampai bawah kolom itu bentuknya itu seperti per ya, atau spiral. Jadi tidak terputus-putus. Nah, Pi-nya itu 0,75 ya. Tapi kalau sengkang yang kotak-kotak ya, kotak-kotak dipasangnya satu persatu atau yang bentuknya seperti lingkaran, itu Pi-nya 0,65 ya. Nah, kemudian ada tipe yang ketiga. Kalau ini penampang dengan regangan tarik pada baja tarik terjauh dari serat tekan tular beton berada di antara batas regangan penampang terkendali tekan dan batas regangan penampang terkendali tarik. Nah, jadi antara kondisi 1 dan kondisi 2 ya. Nah, nanti ada gambarnya. Nah, nilai Pi-nya itu berarti di antara 0,65 sampai 0,9 ya, untuk yang tipe sengkangnya dipasang satu persatu. Tapi kalau tipenya spiral berarti antara 0,75 sampai 0,9. Nah, berapa nilai Pi-nya? Nilai Pi-nya itu dihitung pakai suatu persamaan. Nah, persamaannya itu di dalamnya itu ada unsur regangan tarik baja ya, epsilon T ini. Nah, jadi kita harus tahu dulu berapa nilai epsilon T-nya. Nah, di sini kan 0,002 ya untuk baja yang F-nya 400 megapascal. Nah, kemudian kalau untuk regangan baja yang bukan tariknya itu harus dihitung ya, nanti ada contohnya. Nah, ini masih tentang Pi ya. Di SNI beton, untuk komponen struktur yang kuat leleh bajanya kurang atau sama dengan 400 megapascal, maka ini Pi-nya itu boleh ditingkatkan secara linear ya. Nah, jadi ini ada 3 poin. Nah, 3 poin ini kondisi yang harus dipenuhi ya. Jadi F-nya itu harus kurang dari 400 megapascal. Lalu konfigurasi penulangannya simetris, maksudnya bentuknya kalau mau kotak-kotak ya, sengkangnya kotak ya kotak terus ya, enggak
nggak kotak lingkaran. Dan selain itu juga kayaknya nggak mungkin ya kalau kita bikin suatu kolom sebenarnya macam-macam bentuknya. Nah, kemudian nilai D dikurangi D aksen dibagi H tidak boleh kurang dari 0,7 ya. Nah, nilai P-nya itu boleh ditingkatkan secara linear, maksudnya mengikuti suatu persamaan ya. Nah, maksimum 0,9 ya. Jadi nilai P itu tidak boleh lebih 0,9. Nah, peningkatannya itu seiring berkurangnya nilai Pi kali Pn dari 0,1 kali luas penampang yang sedang ditinjau ya, agros itu B kali H dikali kuat tekan beton ke 0. Nah, untuk komponen struktur bertulang lainnya, nilai Pi boleh ditingkatkan secara linear hingga 0,9 seiring berkurangnya nilai ppn dari 0,1 agros Fc prime atau Pi kali P balance ya. Ambil yang terkecil antara 0,1 agros Fc prime atau Pi P balance ke nilai 0 ya. Nah, untuk geser dan torsi, kalau kita lagi membahas geser dan torsi ya, jadi kita punya, misalkan kita punya data gaya geser nominal, lalu punya data torsi nominal ya. Kemudian yang geser dan torsi nominal itu harus dikalikan dengan pi ya, direduksi kekuatannya, pi-nya itu 0,75 ya. Nah, kemudian tumpuan pada beton pi-nya 0,65. Nah, ini tabel dari SNI beton ya, bisa dilihat di tabel 2121 ya. Ini semuanya pi, macam-macam pi untuk macam-macam kondisi ya. Nah, untuk kuliah S1 yang paling di highlight cuma ini aja nih, yang ini ya, yang A dan B saja ya. Jadi ini kan ada tulisannya 0,65 sampai dengan 0,9 ya, sesuai pasal 2122. Nah, ini maksudnya ada persamaannya ya, nanti akan diperlihatkan. Kemudian untuk gaya geser, nilainya konstan ya, 0,75. Nah, yang lain-lainnya ini ya tambahan ya, tapi tidak dipelajari di S1. Nah, ini persamaannya yang tadi disebut-sebut ya. Ini untuk tulangan spiral ya. So, kalau tulangannya spiral pakai ini. Kalau tulangannya kotak-kotak atau lingkaran, pakai yang ini ya. Nah, ini ada epsilon T dan epsilon T yield ya. Jadi kita mesti tahu nih berapa nilai epsilon T-nya, maksudnya regangan tarik bajanya ya, dan regangan tarik baja pada saat leleh ya. Nah, kalau tahu nilainya, maka kita bisa mengetahui nilai P-nya. Kalau nilai tarik baja pada saat leleh, itu bisa kita ketahui kalau kita tahu nilai F-yield-nya ya. Jadi kan regangan itu adalah tegangan dibagi dengan modulus kan. Nah, tegangan bajanya F-yield-nya 400 MPa. Lalu modulus bajanya 200.000 MPa. Nah, jadi 400 dibagi 200.000 kan dapat 0,002. Nah, itulah epsilon tarik baja ya. Nah, tapi kalau epsilon tarik ini tergantung kondisi penantang ya. Kalau ini harus dihitungnya pakai ini ya, pakai persamaan perbandingan segitiga ini ya. Ini EP-nya berapa? Kita harus tahu EP-nya dari data ini ya, data C, data ECU ya, data D, data DT ya. Kemudian ini dari sini ke sini ya, yaitu DT dikurangi C ya. Nah, kalau kita sudah punya
data tinggi-tinggi yang ada di segitiga ini, kita bisa dapat epsilon tariknya baja ya. Masukin ke persamaan ini, maka kita dapatkan nilai pi-nya. Nah, ini. Jadi, ini nilai pi ya, yang sumbu Y. Ini nilai regangan. Nah, jadi kalau regangan bajanya sama dengan regangan baja sateleh, yaitu 0,002, maka pi-nya itu adalah 0,65 ya. Tapi anak lambung deketin Ade. deketin dia kan Bukan pacarnya udah itu. deket. Ya, ada yang ngomongin apa ya, pihak kedengeran. Nah, terus kalau yang ini ya, kalau regangan bajanya mencapai 0,005, maka pi-nya itu 0,9 ya. Nah, tapi kondisi penantang itu tidak selalu regangan bajanya itu mencapai 0,005 ya. Belum tentu sampai mentok sampai sini. Nah, bisa aja masih ada di posisi transisi ya, antara 0,002 sampai 0,005. Nah, jadi di sini kan garisnya ya. Nah, pi-nya berapa? Pi-nya itu ngikuti persamaan yang tadi ya, yang ada di tabel yang ada di tabel halaman sebelumnya ya. Nah, dari tabel itu kita bisa dapatkan nilai pi-nya ya. Nah, ini gambar yang sama sebetulnya ya. Kalau yang di halaman sebelumnya saya ambil dari SNI Beton. Kalau gambar yang ini saya ambil dari bukunya Pak Imron dan Pak Zulkifli ya. Ini gambarnya sama persis sih sebenarnya. Cuma kalau di sini kan dikasih warna arsiran gitu ya. Yang ini dotnya rapat, yang ini enggak. Jadi kelihatan daerahnya ya, bahwa ini daerah penantang terkontrol tekan ya. Ini daerah transisi. Nah, kemudian yang putih ini daerah penantang terkontrol tarik ya. Jadi pi-nya itu berubah dari 0,65 ya. Nah, itu terjadi kalau regangan baja tariknya 0 sampai 0,02. Nah, dari regangan baja 0,002 sampai regangan bajanya 0,005, maka pi-nya itu yang ini ya, ikuti persamaan ini. Nih, persamaannya ya. Nah, kemudian kalau nah di sini ada sedikit keterangan ya, interpolasi pada C dibagi dt. C itu kan tinggi garis netral ya, ada gambarnya tadi. Nah, kalau tulangannya sengkangnya spiral, pi-nya itu pakai persamaan ini ya. Tapi kalau bentuknya kotak atau lingkaran, pakai persamaan yang ini ya. Nah, tapi lebih mudah pakai persamaan yang ini daripada yang ini ya. Ini cuma perlu kalau kita mau pakai data C dan data dt ya. Yang penting kita tahu berapa regangan baja tariknya ya, masukin ke sini. Nah, itu selesai ya. Sekarang saya ganti ke yang satunya. Nah, hari ini mulai belajar tentang kolom ya. Kolom bagian pertama. Jadi kolom itu saya pecah-pecah ke 4 file ya. Nah, ini bagian pertama dulu. Nah, kalian pasti sering lihat kolom ya. Kalau lihat di bangunan kan yang dipasang secara vertikal, itu namanya kolom ya. Fungsinya seperti seakan-akan menjadi kaki bangunan ya. Nah, kalau di jembatan, orang nyebutnya bukan kolom, tapi
pier ya, tulisannya PIER, pier gitu ya. Atau kadang-kadang orang sebut pilar kalau di jembatan ya. Nah, jadi kalau kita lihat suatu bangunan ya, kan yang kita injak itu pelat ya, misalkan kita ada di lantai 2 atau 3, yang kita injak kan pelat. Nah, di pelat itulah semua barang-barang ditaruh kan. Ya, selain manusia ada mebel dan barang-barang lainnya gitu ya. Nah, kemudian beban-beban yang ada pada plat itu ditransfer ke balok ya. Nah, selain menahan beban dari transfer plat, balok itu juga nahan beban-beban yang lain. Misalkan kalau ada dinding pasangan batu bata ya, batu bata itu kan ditaruhnya di atasnya balok ya, untuk membuat partisi-partisi ruangan. Nah, kemudian beban-beban yang ada di balok ya semuanya, baik yang transferan dari pelat maupun yang asli lokasinya ada di balok, seperti pasangan dinding bata tadi, ditransfer ke kolom ya. Nah, kemudian dari kolom ditransfer ke fondasi lalu ke tanah. Nah, jadi itu. Nah, fungsinya kolom ya. Jadi kolom itu adalah elemen struktur yang vertikal yang menyalurkan daya tekan aksial dengan atau tanpa momen. Nah, yang tanpa momen itu maksudnya kalau gayanya aksial ya, aksial murni. Jadi benar-benar pas di atas tengah-tengahnya penantang kolom. Nah, tapi kalau ada momen, itu artinya bebannya itu titik tangkap gayanya adanya di balok, ya, bukan di kolom. Nah, jadi kan beban yang ada di balok, kalau ditahan oleh kolom, itu kan ada jaraknya ya, jarak antara eh, titik tangkap beban dengan kolom ya. Nah, itulah yang akan menyebabkan adanya eksentrisitas. Nah, eksentrisitas itulah yang menghasilkan adanya momen ya. Nah, model-model gaya tekan aksial dan yang ada eksentrisitasnya nanti dibahas di pertemuan berikutnya ya. Nah, sekarang kita bahas bentuk kolom dulu ya. Ini bentuk kolom ada yang kotak, ada yang penantangnya lingkaran, ada yang kotak tapi ya kenapa? Share screen-nya belum ada. Hmm? Share screen-nya belum tampil, Bu. Oh, belum tampil ya ampun dari tadi ya. Kirain udah tampil, sorry ya. Oh iya, saya lupa ya, tadi langsung aja. Nah ini ya. Nah ini ya, jadi bentuk-bentuk kolom ya. Ini baru halaman pertama. Bentuk kolom itu ada yang kotak, lingkaran, ada yang kotak seperti ini ya. Nah yang kotak-kotak itu ataupun yang lingkaran ya, ada kemungkinan isinya full beton bertulang ya. Nah kalau yang ini juga beton bertulang ya, contoh-contoh aja. Kalau ini beton bertulang campur dengan profil baja ya. Jadi untuk mempercepat pekerjaan struktur daripada masang tulangan longitudinal ya, beberapa buah gitu ya. Kadang-kadang ada juga yang pasang profil baja seperti ini, tapi dibungkus pakai beton ya. Nah, sebenarnya kalau profil bajanya cukup besar, cukup kuat ya untuk menahan beban sesuai dengan beban yang ada, itu nggak perlu bekerja sama dengan beton bertulang seperti ini ya. Bisa aja profil baja saja yang dipasang ya. Tapi kalau bekerja sama seperti ini ya, jadi satu kesatuan, profil baja ditambah beton bertulang, itu berarti bebannya cukup besar ya, dan mungkin owner atau kontraktornya
ingin cepat ya, jadi profil baja ditaruh untuk menggantikan baja-baja longitudinal yang biasanya ditaruh di sini ya. Nah di sini kan cuma ada 4 ya, cuma untuk megangin sengkang aja. Tapi kalau yang umumnya orang pakainya yang tulangan longitudinal yang dipasang di sini ya. Nah di sini. Nah kelebihannya ya cepat, tapi kekurangannya sudah pasti jauh lebih mahal ya kalau pakai profil baja. Maka kurang populer cara seperti ini. Nah, jadi ini juga memperlihatkan model-model sengkang ya. Ada yang kotak, ada yang spiral ya. Terus kalau ini kotak lagi ya. Nah, ini kalau dilihat dari potongan samping dan penampang ya. Ini kolom berbentuk lingkaran atau kolom bundar ya. Sengkangnya lingkaran, jadi dipasangnya satu persatu seperti ini ya. Nah, yang ini kolomnya penampangnya kotak, sengkangnya dipasang satu persatu ya. Nah, kalau ini kolom bundar, tapi sengkangnya spiral ya, seperti per, continuous dari bawah sampai atas kolom. Nah, kalau ini dalamnya pipa baja ya, ada contoh seperti ini juga. Jadi pipa bajanya diisi, ini kan dalamnya hollow ya, diisi dengan beton, dan luarnya pun ada betonnya ya. Ini juga ribet sih cara seperti ini ya. Jadinya mahal ya konstruksi seperti ini. Nah ini juga, ini kan dalamnya baja ya, profil I, lalu dibungkus beton. Ini juga ini cepat tapi mahal ya, itu kekurangannya. Nah jenis kolom ya, ada yang disebut kolom pendek dan kolom langsing. Kalau kalian lihat di sekitar kita ya, bangunan-bangunan gedung, jembatan gitu ya, itu termasuk kolom pendek ya. Nah, apa bedanya pendek sama langsing? Kalau kolom pendek, itu biasanya yang jadi concern kita itu adalah beban aksial dan beban momen ya. Kalau kolom langsing, yang jadi concern-nya justru tepuk, karena saking langsingnya malahan lebih rawan tepuk daripada rawan beban ya. Nah, jadi kita bahas dulu ya satu-satu ya. Penyebab keruntuhan kolom pendek, yaitu bisa karena kelelehan tulangan pada zona tarik ya. Jadi bajanya itu menahan beban sedemikian rupa ya sampai meleleh. Itu namanya runtuh akibat beban tarik ya. Nah, tapi bisa juga runtuhnya akibat betonnya pecah atau crashing ya. Nah, itu terjadi pada zona tekannya kolom. Nah, kalau kolom langsing, bukan ini concern-nya ya, bukan beban concern-nya, tapi tepuk penyebab runtuhnya itu. Nah, jadi ini ada persamaan ya untuk membedakan mana kolom langsing dan kolom pendek. Jadi suatu kolom dikategorikan sebagai kolom pendek jika memenuhi persamaan ini ya. Kalau ini masuk berarti kolomnya pendek. Nah, M1, M2 itu apa ya? M1 itu momen ujung terfaktor yang terkecil. Jadi momen di ujungnya kolom ya. Ujung kolom kan ada dua, ujung atas sama ujung bawah. Nah, momen yang ujung atas atau ujung bawah kita bandingin yang terkecil yang mana. Nah, itulah M1 ya. Yang besarnya disebutnya M2. Nah, kemudian K yaitu yaitu faktor tekuk ya. Nah, kalau tentang K mestinya udah belajar ya di mekanika bahan. Jadi kalau kolom ujungnya sendi dan sendi, K-nya berapa? Masih ingat nggak? Kolom atasnya sendi, bawahnya sendi, K-nya berapa? Ada yang bisa jawab nggak? Partisipan 53. Kekurangan kuota kali ya. Saya juga mikir-mikir kasihan ya mahasiswa kuliahnya online terus. Ya, kalau masih ingat ya, kaknya kolom, kalau sendi-sendi itu kaknya 1 ya. Kalau jepit-jepit kaknya 0,5 ya.
Hot speed sendi K-nya 0,7 kalau nggak salah. Nah, kemudian LU itu tinggi komponen struktur kolom ya, yang diukur dari pusat ke pusat join. Nah, kemudian RX itu adalah radius girasi penampang komponen struktur kolom ya. Nah, radius girasi itu apa? Ya, dibacalah di ini ya, di mekanika bahan ya, apa itu radius girasi ya. Nah, ini sedikit keterangan tentang radius girasi ya. Sebenarnya ini bisa dicari dari Google ya. Saya juga dapetin dari Google. Jadi ini cuma contoh aja ya. Radius girasi adalah jarak yang menunjukkan massa atau area suatu benda. Jadi kalau ada benda 3 dimensi, ada sumbu kartesian seperti ini ya. Ini X, terus Y-nya ke atas ya. Terus Z-nya itu masuk ke bidang gambar. Maka ini Rx-nya, ini Ry-nya, ini Rz-nya ya. Nah, terus momen inersia pada luas bidang disebutnya AXY, AYX, dan AZX ya. Nah, terus ini ada keterangan nih momen inersianya ya. IXY 1/12 B H pangkat 3. Tapi kalau IYX 1/12 H B pangkat 3. IZX 1/12 L B pangkat 3 ya. Nah, ini sebenarnya ada di mekanika bahan ya. Kalau ingin lebih jelas ya dipelajari tentang mekanika bahannya ya. Nah, kekuatan kolom pendek ya. Kekuatan kolom pendek terdiri dari kekuatan beton ya. Nah, kekuatan betonnya saja itu adalah dari luas penampang gross ya, B kali H ya. A gross itu kan B kali H. Dikurangi luas tulangan baja yang ada ya. Nah, A gross dikurangi AST itu kan cuma beton berarti. Full beton doang ya. Nah, dikalikan dengan 0,85 kali subprime. Nah, kekuatan bajanya namanya POS ya. Itu adalah F yield kali AST ya. AST itu adalah luas total tulangan baja longitudinal, yaitu semua jumlah luas tulangan baja yang tarik ditambah semua luas tulangan baja tekan ya. A gross itu adalah B kali H penampang. Nah, untuk kolom berpenampang segi 4 dan lebar sisinya B dan H, maka A grossnya B kali H ya. Tapi kalau kolomnya bundar, pakai persamaan lingkaran, 0,25 pi D pangkat 4 pi D kuadrat ya. Ya, 4 pi D kuadrat. Kemudian ada yang namanya koefisien sebesar 0,85 ya. Nah, koefisien 0,85 itu karena sebenarnya kekuatan tekan beton struktur itu hanya 0,85 kalinya kekuatan tekan silinder. Kalau kita ingin tahu kekuatan tekan beton kan kita nguji silinder ya di laboratorium pakai alat universal testing mesin. Jadi silindernya itu ditaruh di alat UTM ya, kemudian ditekan sampai hancur. Nah, kuat tekan betonnya misalkan kita dapat 30 megapascal. Tapi kalau sudah dijadikan struktur kolom, sebenarnya kekuatan betonnya itu bukan 30 megapascal, tapi harus dikali 0,85 ya. Jadi 0,85 kali kuat tekan beton. Itu dinamai dengan FCO aksen ya. Nah, kemudian kita akan menggabungkan kekuatan tekan kolom dari beton dan baja ya. Yang beton kan ini POC ya. Kemudian ini POS. Nah, digabungkan yang berarti tinggal ditambahkan saja ya. 0,85 acid prime kali A gross minus AST ditambah F yield kali AST. Nah, itulah yang disebut dengan kekuatan tekan kolom ya. P0. Nah, P0 itu
belum selesai ya, harus dikali Pi1, yaitu faktor reduksi kekuatan. Nah, kenapa ada Pi1? Karena Pi-nya bukan cuma satu, jadi saya namai Pi1, Pi2 gitu ya. Nah, Pi1 itu kali P0 dinamakan dengan P nominal maksimum ya. Nah, kolom yang tulangan sengkangnya sengkang ikat ya, maksudnya yang dipasang satu persatu ya, itu pi-nya 0,8. Nah, jadi persamaan yang ada di halaman sebelumnya kan ini ya, yang dari kekuatan beton dan baja, itu kali pi1, pi1-nya 0,8. Nah, tapi kalau kolomnya menggunakan tulangan sengkang berbentuk spiral, maka pi1-nya itu 0,85 ya. Maka persamaan pi nominal maksimumnya menjadi seperti ini. Nah, dalam perencanaan kolom, kekuatan tekan nominal harus dikali faktor reduksi kekuatan atau Pi2 ya, dan harus lebih besar daripada beban aksial ultimate. Nah, Pi2 kali Pn harus lebih besar sama dengan P ultimate. Nah, ini yang tadi saya sebut di waktu saya tadi presentasi file yang pertama ya, tentang Pi. Jadi ini gunanya Pi ya, yaitu mereduksi kekuatan nominal dibandingkan dengan P ultimate. Nah, di sini Pi2-nya 0,65 untuk tulangan sengkang ikat. Nah, tapi untuk tulangan yang sengkangnya spiral, Pi2-nya 0,75 ya. Nah, jadi ini persamaannya seperti ini akhirnya. Jadi kalau untuk sengkang ikat, Pi2-nya kan 0,65 ya, terus Pi1-nya 0,8, ini kekuatan beton ditambah baja harus lebih besar sama dengan P ultimate. Kalau tulangan sengkangnya spiral, maka persamaannya seperti ini ya. Nah, mengapa kalau tulangan spiral, Pi-nya selalu lebih besar dari sengkang ikat? Nah, itu karena kemampuan sengkang spiral itu memang lebih seperti lebih terintegrasi ya. Jadi kan spiral itu kan continuous ya, nggak putus dari atas sampai bawah kolom, melingkari kolom gitu ya. Nah, jadi dari atas sampai bawah itu seperti terkekang lebih baik daripada kalau sengkangnya cuma dipasang satu persatu ya. Nah, maka dari itu kalau diadakan suatu percobaan ya, tapi ini tanpa skala ya gambar kurvanya. Jadi ini misalkan beban ya, sumbu Y-nya, ini sumbu X-nya adalah deformasi. Nah, kolom yang dipasangi tulangan sengkang cuma bisa berdeformasi misalkan cuma sampai sini ya, kemudian runtuh kolomnya. Tapi kalau dipasangi spiral, sempat lebih panjang ya, turun kekuatannya, terus bisa naik lagi. Kemudian akhirnya hancur juga ya. Nah, deformasinya itu berbeda jauh. Ini kan deformasi ultimate-nya sengkang spiral. Kalau kolomnya pakai sengkang spiral ya. Kalau ini deformasi kolom pakai sengkang ikat yang biasa ya. Nah, kalau data yield-nya sama ya. Data yield-nya di sini. Jadi jauh sekali ini ya antara ini ke sini. Ini memang gambarnya nggak pakai skala, tapi hanya untuk memperlihatkan bahwa sengkang spiral itu punya kemampuan untuk mengekang kolom lebih baik daripada sengkang ikat. Nah, di sini ada istilah daktilitas deformasi ya. Daktilitas itu adalah perbandingan deformasi saat runtuh dengan saat eleh. Jadi daktilitas itu lambangnya mu ya. Nah, daktilitas itu sebenarnya ada 4 macam ya. Salah satunya adalah daktilitas tipe deformasi. Nah, daktilitasnya adalah deformasi saat ultimate dibagi deformasi saat eleh. Nah, dengan persamaan seperti ini sudah pasti daktilitas kolom yang menggunakan sengkang spiral akan jauh lebih besar daripada daktilitasnya kolom yang hanya menggunakan sengkang ikat. Nah, tapi pada pelaksanaan di konstruksi ya, masang sengkang spiral itu ribet ya, karena kan harus dibengkokkan melingkari
kolom kontinus dari atas sampai bawah ya, dengan jarak yang harus sama kan, karena ada aturan jarak sengkang ya, supaya kekuatan gesernya terpenuhi. Nah, itulah yang akan menyebabkan kesulitan di lapangan. Jadi, umumnya orang lebih suka menggunakan sengkang ikat ya. Dengan sengkang ikat pun, sebenarnya deformasi ultimate-nya itu sudah mencukupi untuk menahan beban yang ada ya, sudah cukup aman pakai sengkang ikat juga. Tapi kadang-kadang saya juga pernah lihat ada juga sih yang pakai sengkang spiral ya, tapi lebih ribet kerjainya di lapangan ya. Nah, mengenai ini ya, mengenai syarat tulangan longitudinal dan sengkang. Tulangan longitudinal itu yang ini ya, yang vertikal ya. Nah, kalau tulangan lateral itu yang sengkang ya. Tapi ini kolom ya, gambar kolom kan. Jadi kalau saya misalkan gambar balok, tulangan longitudinalnya bukan vertikal tapi horizontal ya. Jadi yang disebut tulangan longitudinal itu adalah tulangan yang ada di sepanjang elemen struktur ya. Jadi kalau ini kolom, maka tulangan longitudinalnya yang vertikal, tapi kalau balok, tulangan longitudinalnya posisinya horizontal ya. Nah, kemudian rasio tulangan longitudinal kolom ya. Nah, rasio tulangan longitudinal kolom itu adalah disebut rho ya. Rho gross adalah luas tulangan total dibagi dengan A gross ya. A gross itu B kali H. Kalau kolomnya penampangnya kotak. Nah, di SNI beton ya, secara teori, rho gross itu di antara 1% sampai 8%. Ya, tapi itu teori. Nyatanya di lapangan kita batasinya ini, 1% sampai 2,5% ya. Jadi batas bawah 1% itu maksudnya supaya tulangannya tidak terlalu sedikit. Kalau kurang dari 1% tuh kolomnya lemah ya. Kalau lebih dari 2,5%, kolomnya terlalu padat tulangannya. Nah, masalahnya nanti di sini, di pertemuan ya. Jadi kalau kita beli baja tulangan ya, kalau kalian pernah lihat di toko bangunan ya, baja tulang itu kan ditekuk, ditekuk asalnya 12 meter ditekuk jadi 2 ya. Jadi kalau ditekuk itu kan melengkung ya. Jadi di toko bangunan biasanya panjangnya 6 meter. Nanti kalau dibuka tekukannya, panjangnya 12 meter satu batang baja itu ya. Nah, kalau kita mau bikin bangunan lebih tinggi dari 12 meter, berarti kan harus ada yang disambung kan. 12 meter kan kira-kira 4 lantai bangunan ya. Misalkan kita mau bikin 10 lantai, berarti kan ada pertemuan seperti ini nih. Ada baja tulangannya dari bawah, ada yang dari atas ya. Nah, bertemulah di sini kan. Nah, di sini ini nanti sangat padat baja tulangannya ya. Makanya kita nggak pakai teoritis nih 8% ya. Karena kalau misalnya kita pakai 8% nih ya, dari atas baja tulangannya 8% dari luas penampang ya. Jadi 8% kali B kali H adalah luas tulangan baja total. Lalu dari bawah ada 8% lagi baja tulangan. Nah, pas di pertemuan kan jadinya 16% ya. 16% itu padat banget. Nah, kalau padat banget itu nanti ngecornya susah ya. Malahan nanti ada celah-celah yang tidak terisi beton. Nah, itu malah justru mengurangi kekuatan kan. Maka dari itu, di lapangan biasanya orang pakai ini ya, maksimum 2,5%. Nah, kalau dari bawah 2,5%, dari atas 2,5%, maka di pertemuan ini ada 5% luas tulangan baja ya. Jadi roll gross-nya itu 5% pas di sini. Nah, kalau 5% itu masih bisa beton dicor dengan mudah ya. Jadi tidak akan terjadi
celah-celah yang tidak terisi beton pada saat pengecoran. Nah, ini tentang sambungan lewatan ya. Nah, ini tentang ininya nih, tentang panjang sambungan lewatan ini ya. Di peraturan tidak boleh kurang dari 300 mm ya, atau 30 cm. Jadi maksudnya supaya ini bekerja sebagai satu kesatuan gitu ya. Panjangnya tidak boleh kurang dari 300 mm. Nah, ini gambar pertemuan tulangan ya. Jadi kalau lihat di proyek ya, mungkin yang sudah pernah KP, pernah lihat kan, ini kalau lagi pas di pertemuan tulangan ya, seperti ini. Jadi rame tulangannya ya. Ini kan ada 8 ya, tambah lagi 8. Ada yang dari bawah, ada yang dari atas ya. Nah, di sini padat tulangannya. Nah, sekarang tentang jumlah tulangan longitudinal minimum ya. Ini kan ada macam-macam bentuk penampang ya. Ada yang lingkaran, ada yang kotak, ada yang kotak persegi panjang, ada yang seperti huruf L ya. Nah, ada aturannya nih. Untuk kolom bertulangan sengkang spiral, minimum harus ada 6 tulangan longitudinal ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Nah, kolom yang bertulangan sengkang ikat, yang bentuknya cincin atau kotak, minimum 4 ya. Jadi seperti ini nih. Minimum 4, 1, 2, 3, 4. Lebih dari 4 boleh, tapi minimum 4 ya. Nah, ini juga minimum 4 ya. Untuk megangi sengkangnya supaya tidak menekuk ke arah dalam. Nah, kemudian kolom dengan tulangan ikat berbentuk segitiga, bentuknya minimal 3 ya. Maksudnya yang berbentuk segitiga ininya, ini kan segitiga ya. Sebenarnya ini kan gabungan antara kotak dan kotak ya. Ini kan ada 2 sengkang. Ini sengkang yang pertama ya. Nih. Kemudian ada 1 sengkang lagi di sini ya. Nah, kenapa mesti ada 2 sengkang di satu tempat? Itu berarti gaya geser yang harus ditahan oleh kolom ini besar, sehingga diperlukan 2 macam sengkang ya. Kenapa kok pasangnya nggak gini aja gitu ya? Nggak sama-sama kotak seperti ini gitu. Kenapa mesti satunya harus seperti ini? Nah, itu untuk memastikan bahwa bagian yang ada di sini ini terconfine ya. Terconfine itu maksudnya terkekang. Jadi kalau semuanya ditaruh di sini ya, itu yang bagian sini, yang bagian yang di tengah ini akan kurang terconfine ya. Jadi ada penelitian kalau bentuk sengkangnya itu di bagian dalamnya itu lebih dikekang seperti ini ya, lebih kecil bentuknya, itu malah lebih bagus daripada kalau dipasang dua-duanya kotak seperti ini ya. Nah, daripada masang 2, mendingan besarkan saja besarkan saja dimensi baja tulangan sengkangnya ya. Itu kalau ingin memenuhi luas tulangan sengkang. Nah, ada juga yang modelnya seperti ini ya. Nah, kenapa mesti ada ini ya, sengkang ini? Karena ini juga perlu ditahan ya oleh sengkang untuk menahan gaya gesernya. Jadi jangan hanya di perimeter terluar saja. Yang tengah juga perlu ya, perlu ketahanan untuk menahan geser. Nah, makanya ini juga seperti ini ya. Jadi tidak hanya di luarnya saja. Ini kalau kolom yang penampangnya besar ya. Kalau penampangnya besar, bagian tengah juga harus diperhatikan. Jadi ditolong pakai ini ya. Ini juga penambahan kekuatan geser tuh di sini ya. Nah, ada juga kolom bentuknya seperti huruf L ya. Nah, kalau kayak gini sengkangnya ya mengikuti bentuk itu. Ini kotak yang pertama ya. Sengkang yang pertama. Ini sengkang yang kedua ya. Kita mesti bentuknya seperti huruf L. Mungkin ada yang tahu nggak? Kok ada sih kolom bentuk L? Kenapa nggak bikin kotak aja atau lingkaran aja gitu ya?
Ada yang bisa jawab nggak? Kenapa kok bentuknya L gitu ya? Pernah lihat nggak kolom bentuk L? Izin menjawab, Bu. Boleh. Mungkin itu letaknya ada di pojok, Bu. Iya, benar ya, di pojok. Ya, selain di pojok, itu ada alasan lain lagi biasanya. Itu yang minta biasanya arsitek ya. Jadi kan kita kerja nggak sendiri ya, arsitek tuh. Kerjanya kan bareng dengan orang arsitek, terus mechanical, electrical ya. Bisa juga dengan orang lingkungan. Jadi kalau di konsultan tuh kerja sama tim ya. Dulu kan saya di konsultan 3,5 tahun. Jadi kita tuh kerjanya barengan. Jadi gambar desain pertama itu dari arsitek. Justru itu ngikuti arsitek ya. Jadi arsitek tuh udah ngasih denah dan potongan bangunan ya, udah ngasih gambar denah, gambar potongan bangunan, terus kita rancang mau naruh kolomnya di mana nih, jangan sampai kita naruh kolom di tengah-tengah aula, nah bisa diprotes itu sama arsitek ya. Nah ini salah satu upaya kita untuk memenuhi keinginannya arsitek ya. Jadi misalkan arsitek pengennya kolomnya jangan nonjol keluar dinding, jelek gitu ya. Nah, kita bikin kayak gini untuk L ya. Nah, seperti inilah caranya. Jadi arsiteknya puas, kita juga bisa memberikan desain yang kekuatannya memenuhi syarat. Ini kan luasnya sekian ya, misalnya luas penampangnya memenuhi syarat kekuatan dan juga tidak merusak penampilan bangunan ya. Kemudian ini ada keterangan lagi, diameter tulangan sengkang kolom tergantung pada diameter tulangan longitudinal ya. Jadi jangan sampai kita pasang tulangan longitudinalnya misalkan diameter 42 mili ya, ada itu diameter 42 mili, tapi kita pakai sengkangnya diameter 8. Nah itu nggak cocok ya, karena ternyata ada aturannya. Jadi kalau diameter diameter sengkangnya, diameter tulangan longitudinalnya kurang dari 32 mili, kita pakai diameter sengkang 10 mili ke atas ya. Kalau diameter tulangan longitudinalnya 36 mili ke bawah, kita pakai diameter sengkangnya 13 mili ke atas. Nah, terus boleh juga pakai diameter 13 mili ke atas kalau tulangan longitudinalnya di bundel. Nah, terus terang saya belum pernah lihat di bundel itu seperti apa itu ya, yang disebut di bundel tuh. Tapi istilahnya seperti itu ya. Nah, kemudian persyaratan spasi maksimum tulang geser ya. Jadi gaya geser itu VS ya, itu kan dihitung ya. Kalau nggak salah saya udah mengajarkan tentang sengkang ya di semester sebelumnya. Sengkang itu kan menahan gaya geser. Nah, gaya gesernya itu dihitung pakai persamaan ini ya. Nah, spasinya itu mengikuti ini ya, mengikuti tabel. Jadi kita kan belajarnya yang non prategang ya untuk S1. Kalau untuk S1 berarti kita fokusnya ke kolom non prategang ya, yang tidak ada tulangan strain prategangnya. Jadi spasi maksimumnya itu atau S-nya itu yang terkecil dari D/2 atau 600 mili. Tapi kalau VS-nya lebih besar dari ini, maka yang terkecil dari D/4 dan 300 mm. Nah, kolom pendek ya. Masih tentang kolom pendek. Diameter minimum tulang sengkang spiral adalah 10 mm. Itu ada di SNI beton ya. Spasi minimum sengkang spiral itu 25 mm, maksimumnya 75 mm. Nah, nilai rasio tulang spiral itu adalah volume spiral dibagi dengan volume inti atau core ya. Volume spiralnya pakai persamaan ini, ASP Pi kali DC, volume intinya 1/4 Pi DC kuadrat kali spasi ya. Nah, ASP itu luas penampang tulangan spiral. DC itu diameter inti kolom beton ya. Nah, ini ada gambarnya nih.
DC itu dari sisi luar sengkang ke sisi luar sengkang, itulah DC ya. Terus ada spasi ya atau S. Nah, spasi itu ini ya, jarak antar sengkangnya kalau spiral. Nah, terus ada diameter sengkang atau D kecil S ya. Ini D kecil S. Nah, persyaratan rasio tulang spiral minimum masih dari SNI beton. Rho S itu adalah 0,45 kali A gross dibagi AC kurangi 1 kali F prime dibagi F yield ya. Nah, A gross-nya itu kalau tulangan kalau kolomnya lingkaran berarti 1/4 pi kali D kuadrat. Nah, D itu dari sisi terluar sampai sisi terluarnya kolom ya. Full. Kalau AC itu luas penantang inti kolom beton, yaitu 1/4 pi DC kuadrat. DC itu yang ini ya. Dari sisi terluar sengkang ke sisi terluar sengkang. AS-nya itu luas total tulangan longitudinal ya. Berarti ya 1/4 pi kali D tulangan kuadrat dikalikan dengan ya ini ya 1/4 pi kali ds kuadrat ya. Kemudian kuat tekan beton itu F prime. Kemudian F yield itu kuat leleh baja tulangan sengkang spiral ya. Nah, biasanya tidak lebih dari 400 megapascal secara teori ya. Kenyataannya di lapangan, kalau kita beli baja, di tes itu pasti di atas 400 megapascal ya. Tapi sampai sekarang di luar negeri pun ya, textbook itu selalu nulisnya 400 megapascal ya, si standar seperti ini, 400 megapascal. Jadi kalau kalian mendesain bangunan, ya kan mengikuti kalau misalkan ada hasil ujinya ya, misalkan mau mendesain bangunan, nah terus F-nya berapa gitu ya. Kalau misalkan ada hasil ujinya, ya pakai hasil uji ya, F-nya belum tentu 400 megapascal kan, bisa jadi 420, 430 gitu. Itu yang malah lebih akurat kan untuk dijadikan patokan desain. Nah, habis ya referensi. Jadi mungkin ada yang mau bertanya dulu nggak? Ada yang mau bertanya? Itu tugas besarnya mulai dikerjakan ya. Tugas besar yang dibagi-bagi ke beberapa orang asisten. Nanti dikumpulkannya sebelum UAS ya, supaya ada waktu untuk meriksa. Dan mengumpulkannya itu bentuknya kertas dijilid ya, bukan file. Kalau file meriksanya ini susah ya, karena kalau dijilid kan tebal banget. Jadi ya susah meriksanya kalau nggak di print. Ada yang mau bertanya nggak? Kita ini dulu ya, screenshot dulu ya. Coba nyalain kamera. Nyalain kamera ya, screenshot dulu kita buat absen. Udah siap nih, mau di screenshot?